Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Merita. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan HRN, Highest Ratio Next, untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto. Sebelumnya, mari kita telaah pengertian HRN. Penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses dapat jatah memproses, proses berjalan sampai selesai. Penjadwalan HRN yaitu penjadwalan yang non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ialah penjadwalan di mana sistem operasi tidak melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan di proses lain. Proses yang berjalan tidak bisa diinterrupt. Terus penjadwalan HRN berprioritas dinamis. Penjadwalan HRN menyempurnakan dari penjadwalan yang lain yaitu SJF. Penjadwalan HRN waktu tanggap tertinggi harus dilayani. Proses yang menunggu lama mendapatkan prioritas atau kesempatan lebih baik. Prioritas dirumuskan dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, respon time cepat. Setiap proses akan mendapatkan layanan seimbang. Tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Kelemahan, terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses-proses yang akan dieksekusi. Lanjutkan dengan contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Sebelumnya ini akan ada contoh kasus. Terdapat proses A datang terlebih dahulu pada jam 8.00 dengan lama proses 30 menit. Proses B datang setelah proses A pada jam 8:10 dengan lama 5 menit. Proses C datang setelah proses D pada jam 8:15 dengan lama 10 menit. Proses D datang setelah proses C pada jam 8.30 dengan lama proses 20 menit. Dari data di atas diperoleh tabel-tabel berikut, yaitu proses A, proses B, proses C, dan proses D dengan waktu tiba proses A pukul 8 pas, proses B 8:10, proses C 8:15, proses D 8:30. Lama proses A 30 menit, proses B 10 menit, proses C 5 menit, proses D 20 menit. Proses A lebih dahulu dikerjakan karena lebih dahulu tiba dari proses lainnya. Setelah A selesai pada pukul 8.30, proses B, C, D yang telah tiba akan dihitung proses mana yang akan didahulukan menggunakan rumus yang ada. Dan jika waktu tanggap tertinggi, itu akan didahulukan. Dari data tersebut diperoleh proses B dengan waktu tunggu 20 menit dengan hasil atau waktu tanggap 3 menit. Proses C dengan waktu tunggu 15 menit dengan waktu tanggap 4 menit. Proses D dengan waktu tunggu 5 menit dengan hasil atau waktu tanggap 1 menit. Tabel di atas penjelasan tentang tabel yang di atas. Proses B, waktu tunggu dihitung dari waktu selesai proses pertama, yaitu proses A pada jam 8.30 dikurangi dengan waktu 3 proses B dikurangi dengan waktu 3 proses D. Jadi 8.30 dikurangi 8:10 dengan hasil 20 menit. Jadi waktu tunggu untuk proses B adalah 20 menit. Sedangkan hasil atau waktu tanggap dihitung dari waktu tunggu ditambah lama proses dibagi lama proses, yaitu 20 menit dari waktu tunggu
dan 10 menit dari lama proses yang ada di awal tadi dibagi 10. Jadi 30 dibagi 10 sama dengan 3. Pada proses C juga sama dengan proses B proses B. Waktu tunggu proses C dihitung dari waktu selesai proses A dikurangi waktu tiba dari proses C, yaitu jam 8.30 dikurangi jam 8.15, hasilnya jadi 15 menit. Jadi waktu tunggu proses C adalah 15 menit. Dan hasilnya yaitu 15 ditambah 5. 5 itu dari waktu lama proses dari proses D dibagi 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. Pada proses D juga sama dengan proses B. Waktu tunggu proses D dihitung dari waktu selesai proses A dikurangi waktu tiba dari proses D. Jadi 8 lebih 30 dikurangi 8.30 0 menit. Jadi waktu tunggu untuk proses D adalah 0 menit. Hasilnya 0 ditambah 20 dibagi 20. 20 dari lama proses D. Hasilnya itu 1 menit. Dari data ini diperolehkan hasil ini sama dengan ditanggap yang P3, yang C4, dan yang D1. Dari ketiga ini yang terbesar adalah yang C4. Dari ketiga proses yaitu proses B, C, dan D, proses C yang memiliki hasil tertinggi sehingga proses C akan dikerjakan setelah A. Setelah proses C dikerjakan, maka tabel di atas sudah tidak berlaku lagi karena waktu sia-sia dari dua proses sisanya tidak berubah. Jadi kan yang tadi dihitung dari selesainya waktu A, sekarang akan dihitung dari waktu selesainya proses C, yaitu pukul 8.35, sehingga perlu dibuatkan tabel baru. Dari proses B, waktu tunggunya berubah menjadi 25 dengan hasil 3,5. Hasil, jangan lupa hasil itu waktu tanggap. Proses D dengan waktu tunggu 5 menit dengan hasil 1,25. Pada proses D, waktu tunggu didapat dari waktu selesai proses sebelumnya, yaitu proses C pada pukul 8.35 dikurangi dengan waktu tiba proses D. Jadi 8.35 dikurangi waktu tiba proses B yaitu 8.10, 25 menit. Jadi waktu tunggu proses B adalah 25 menit. Hasil didapat dari waktu tunggu ditambah, maaf ini bukan waktu tiba tapi lama proses. Jadi rumusnya yang benar yaitu rumus yang benar itu waktu tunggu ditambah lama proses ini kurung ya, lama proses dibagi lama proses. Nah, ini ya yang benar. Jadi 25 dari waktu tunggu B ditambah 10 dari lama proses D dibagi 10 dari lama proses B, hasilnya yaitu 35 dibagi 10 sama dengan 3,5. Pada proses D, waktu tunggu didapat dari waktu selesai proses sebelumnya, yaitu proses C pada pukul 8.35 dikurangi dengan waktu tiba proses D pada pukul 8.30. Jadi hasilnya 8.35 dikurangi 8.30 yaitu 5 menit. Hasil didapat dari waktu tunggu ditambah lama proses dibagi lama proses, yaitu 5 tambah 20 dibagi 20, hasilnya 1,25. Karena proses B memiliki hasil yang tertinggi, maka proses B akan dikerjakan setelah proses C. Jadi urutannya setelah proses A selesai dilanjutkan dengan proses C, setelah proses C selesai dilanjutkan dengan proses B, setelah proses B selesai dilanjutkan dengan proses D. Jadi A, C, B, D itu urutannya ya. Dari data di atas, ini tabel itu nih.
Pada proses A yang tiba pukul 8 pas dengan lama proses 30 menit, ada proses B yang tiba pukul 8.10 dengan lama proses 10 menit, pada proses C dengan tiba pada pukul 8.15 dengan lama proses 5 menit, dan proses D yang tiba pada pukul 8.30 dan lama proses 20 menit. Ini proses A dimulai pada pukul 8 pas dan selesai pada 8.30. Pada proses B dimulai pada pukul 8.35 dan selesai 8.45. Pada proses C dimulai dari pukul 8.30 sampai 8.35. Pada proses D dimulai dari pukul 8.45 sampai 9.05. Lama tanggap ini dihasilkan dari waktu selesai dikurangi waktu tiba. Jadi, untuk proses A, 8.30 dikurangi 8 pas. Jadi lama tanggapnya 30 menit. Pada proses B, waktu selesainya 8.45 dikurangi dengan waktu tibanya yaitu 8:10. Jadi hasilnya 35 menit. Pada proses C, waktu selesainya 8.35 dikurangi dengan waktu tibanya yaitu 8:15, jadi hasilnya 20 menit. Pada proses D, waktu selesainya 9:05 dan waktu dikurangi waktu tiba 8.30, jadi hasilnya 30 menit. Jadi hasil ini dipola rata-rata dari jumlah dari lama tanggapnya yaitu 120 dengan rata-rata 30. Ini merupakan Gantt chart-nya ya. Ini yang atas ini berdasarkan dengan urutan prosesnya, bukan urutan tiba prosesnya. Jadi itu yang tadi yang pertama itu yang diproses itu A, setelah itu C, setelah itu B, setelah itu D. A dimulai dari 0 sampai 30, yang C dimulai dari 30 sampai 35, yang B dari 35 sampai 45, yang D dari 45 sampai 65. Ini berdasarkan lama prosesnya ya, kan benar. A 30, C-nya 5, B-nya 10, D-nya 20. Waktu tunggu A adalah 0, jadi dia itu langsung mulai kan dia pertama kali datang, jadi dia langsung diproses. Jadi dia tidak nunggu proses-proses yang lain selesai dulu, jadi dia langsung diproses. Ada proses C, dia harus nunggu sekitar 30 menit setelah proses A selesai, jadi waktu tunggunya 30 menit. Proses B juga, dia harus menunggu selama 35 menit sampai proses C-nya selesai. Itu juga dengan proses D. Dia harus nunggu selama 45 menit sampai proses B selesai. Dari waktu tunggu ini diperoleh rata-rata 27,5. Yang di bawah ini saya mencoba untuk menurutkan proses berdasarkan lama prosesnya. Jadi ini dimulai dari yang terkecil yang terbesar. Yang terkecil kan C dengan lama proses 5 menit, B dengan lama proses 10 menit, D dengan lama proses 20 menit, dan A dengan lama proses 30 menit. Dari data ini diperoleh rata-rata 35, tambah 0, tambah 5, tambah 15, tambah 4 menit, yaitu 13,75. Sebentar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di atas saya akan memberi contoh penerapan ini pada kehidupan sehari-hari. Jadi saya kasih contoh tentang antrian. Ini orang
saja orang. Sebentar, saya gambar dulu. Jadi ini misalkan ini ada namanya A, ini namanya B, ini C, dan ini D. A akan mengprint 10 lembar, fotokopi 10 lembar. Yang B 5 lembar. Yang C 100 lembar. 100 lembar. Yang D akan fotokopi 1 lembar. Dan dari penjelasan atas yang akan didahulukan adalah yang A, karena A datang pertama kali. Yang ini datang pertama kali, jadi dia akan didahulukan. Setelah itu muncullah anak B, terus C, terus D yang antri. Dari ini yang akan didahulukan adalah yang D, karena dia ngeprintnya atau fotokopinya paling sedikit, jadi dia akan didahulukan. Jadi setelah D baru B, setelah B baru C. Jadi C meskipun dia datangnya enggak yang terakhir, dia akan dilayani yang paling terakhir karena dia yang paling banyak memfotokopi. Selain itu kita analogikan dengan yang lain sebentar. Ini A, B, C, O, D. D. Ini A datang pertama, terus dia ngeprint 3 lembar. Yang B dia datang kedua, tapi dia ngeprint 1 lembar. Yang C dia ngeprint 1 lembar. Yang D dia ngeprint 5 lembar. Kan yang datang pertama kali kan yang A, jadi A ini akan didahulukan. Jadi dia akan proses pertama kali nomor 1. Setelah itu kan dari data ini pasti kan kita berpikir yang C, ya benar, yang C bahkan diproses setelah A karena dia yang paling sedikit di antara antrian yang lainnya. Jadi ini akan menjadi nomor 2. Tapi setelah C ternyata ada datang E 2 lembar. Dan yang E ini akan didahulukan. Jadi dia akan jadi urutan nomor 3. Setelah itu dilanjut B, D. Setelah D ini berarti D urutan ke-4. Setelah D ternyata datang lagi F. Dia ngeprint cuma 9 lembar. Tapi karena B ini dia sudah menunggu lama, setelah A, D, setelah C ternyata datang E, setelah E, D, saja ada F, maka B ini akan didahulukan karena dia menunggunya cukup lama. Tadi tidak berdasarkan banyaknya kertas yang di-print, tapi juga dia menunggunya berapa lama. Kalau dia nunggunya lama, dia juga akan didahulukan. Jadi setelah B baru F. F ini akan menjadi terakhir. Setelah itu datang lagi.
jadi itu. Jadi kalau di fotokopian mungkin kalau kita datang berbarengan, yang paling sedikit fotokopi akan didahulukan. Tapi kalau kita sudah menunggu lama banget sampai yang punya toko sedang melayani 10 bahkan lebih orang, mungkin kita juga bakal didahulukan meskipun kita fotokopinya banyak banget, tapi ya kita kan menunggunya sudah lama, jadi bakal didahulukan seperti itu. Itu aja presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas atau salah saat saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.